Kesetimbangan, syarat kesetimbangan dan momen gaya. Akibat bekerjanya suatu gaya menyebabkan berubahnya suatu dimensi atau bentuk benda itu. Gerak suatu benda dapat dianggap terdiri dari gerak benda itu sebagai keseluruhan, yaitu gerak translasinya serta gerak rotasi kalau ada. Pada umumnya, satu gaya saja yang bekerja pada sebuah benda mengakibatkan perubahan baik pada gerak translasinya maupun pada gerak rotasinya. Bila demikian halnya, maka dikatakan benda itu dalam kesetimbangan. Ini berarti bahwa pertama, benda itu sebagai satu keseluruhan tetap diam atau bergerak menurut garis lurus dengan kecepatan konstan. Dan dua, benda itu tidak berotasi sama sekali atau berotasi dengan kecepatan konstan. Apabila sebuah benda dalam kesetimbangan, maka resultan dari semua gaya yang bekerja pada benda itu dengan nol, artinya Rx sama dengan sigma Fx sama dengan 0 dan Ry sama dengan sigma Fy sama dengan 0. Di sini R sama dengan R akar kuadrat X tambah R akar kuadrat Y. Dan arah resultan R adalah tangen theta X sama dengan Ry per Rx. Persamaan ini disebut syarat pertama kesetimbangan dan dikatakan benda dalam kesetimbangan translasi. Jika pada sebuah benda bekerja sejumlah gaya koplanar atau satu bidang, maka jumlah gaya-gaya ini dapat dikurangi menjadi dua buah gaya saja. Apabila dua buah gaya ini bersama-sama arahnya berlawanan dan mempunyai garis kerja yang sama, maka akan menghasilkan jumlah momen gaya sama dengan 0 dalam gambar 6.1. Dalam keadaan demikian, benda akan diam, tidak berotasi, atau berotasi dengan kecepatan tetap. Oleh karena itu, syarat kedua kesetimbangan dapat dinyatakan sebagai analitik sebagai berikut. Sigma M sama dengan 0 atau terhadap sembarang sumbu. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Suatu benda dikatakan dalam keadaan setimbang penuh atau sempurna bila F sama dengan 0 dan sigma MO sama dengan 0. Di sini MO adalah momen gaya F terhadap titik sembarang 0. Jika gaya F sama dengan Fxi tambah Fyj sama dengan Fzk. Gaya-gaya sebidang atau coplanar force. Gaya-gaya sebidang terletak dalam satu bidang datar suatu sistem yang berpotongan. Terdiri gaya-gaya yang berpotongan di suatu titik yang disebut titik perpotongan. Suatu sistem belajar sejajar terdiri dari gaya-gaya yang berpotongan di titik tak berhingga. Suatu titik berpotongan dan tidak sejajar terdiri dari gaya-gaya yang tidak berpotongan dan tidak sejajar. Gaya-gaya berpotongan adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan di satu titik. Resultan R dari gaya-gaya yang berpotongan mungkin sebuah gaya yang melalui titik perpotongan atau 0. Besar vektor resultan R adalah R sama dengan akar dalam kurung sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat dan arahnya tangen theta X sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Sebuah benda berada dalam keadaan setimbang jika di bawah pengaruh gaya-gaya yang berpotongan, maka benda itu diam dan tetap diam. Disebut keadaan kesetimbangan statik, atau benda itu bergerak dengan vektor kecepatan yang tetap
disebut kesetimbangan translasi. Syarat kesetimbangan pertama ini memerlukan R sama dengan sigma F sama dengan 0 atau sigma F X sama dengan sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya paralel ialah gaya-gaya yang berpotongan di suatu titik tak berhingga. Resultan gaya-gaya sejajar mempunyai arah yang sama dengan arah gaya-gaya itu dan besarnya sama dengan jumlah besar gaya-gaya tadi. Gaya resultan ini mungkin sebuah gaya R yang sejajar dengan sistem suatu kopel 0. Jika sistem paralel ini sejajar dengan sumbu Y, maka R sama dengan sigma F dan R X sama dengan MO. Di sini X adalah jarak tegak lurus dari pusat momen O ke resultan R dan besarnya. X sama dengan sigma MO per sigma F sama dengan X1 F1 tambah X2 F2 tambah tak berhingga tambah XNFN per F1 tambah F2 tambah tak berhingga tambah Fn. Jika sigma F sama dengan 0, kopel resultan jika ada besarnya sama dengan kopel sama dengan sigma MO sama dengan Rx. Gaya-gaya tidak berpotongan dan tidak sejajar ialah gaya-gaya yang garis kerjanya tidak berpotongan di satu titik dan tidak sejajar. Gaya resultan sistem mungkin gaya resultan R suatu kopel dalam bidang sistem atau dalam bidang sejajar 0. Secara aljabar R sama dengan akar sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat dan tangen theta X sama dengan sigma Fy per sigma X. Di sini theta X adalah sudut antara resultan R dan sumbu X positif. Garis kerja gaya resultan R diperoleh dari persamaan RA sama dengan sigma MO. Di sini A adalah jarak tegak lurus pusat momen O terhadap gaya resultan R. Sistem gaya yang bekerja benda tegar umumnya sistem tidak berpotongan dan tidak sejajar. Pusat massa pada sistem benda titik ialah sebuah sistem yang terdiri dari satu benda titik. Tiap anggota sistem mempunyai massa. Maka massa dari sistem benda titik adalah jumlah dari massa-massa anggota sistem dan letak dari massa total ini adalah pusat massanya. Pusat massa adalah titik tangkap dari resultan gaya-gaya berat pada setiap anggota sistem, yang jumlah momen gayanya terhadap titik tangkap ini atau pusat massa sama dengan 0. Dikatakan juga bahwa pusat massa adalah sebuah titik pada sistem benda titik yang bila dikerjakan gaya luar akan mengakibatkan benda bergerak translasi murni. Setiap benda titik mengalami gaya tarik bumi dengan gaya W sama dengan mg disebut berat atau weight. Titik berat. Definisi, titik berat adalah titik yang dilalui oleh garis kerja dari resultan gaya berat sistem benda titik. Berarti merupakan titik potong dari garis kerja gaya berat bila letak dari sistem ini berubah-ubah. Misalnya untuk benda rigid. Bisa dilihat pada gambar di atas, sebuah benda rigid digantung pada O1, maka garis vertikal melalui O1 adalah tempat kedudukan titik berat. Sekarang jika digantung di O2, maka garis vertikal melalui O2 adalah juga tempat kedudukan dari titik berat. Maka pada gambar 6.3c dapat dilihat perpotongan kedua garis vertikal tersebut di Z adalah titik berat benda tersebut atau koordinat titik berat. Bisa ditulis XZ sama dengan sigma WIXI
per sigma WI sama dengan sigma MI GXI per M per sigma MI G sama dengan sigma MI XI sama dengan sigma MI. Dengan cara yang sama, YX sama dengan sigma MI YI per sigma MI sama dengan ZZ sama dengan sigma MI ZI sigma per sigma MI. Untuk benda rigid berlaku XZ sama dengan integral X dW per integral dW sama dengan YZ sama dengan integral Y dW per integral dW sama dengan ZZ sama dengan integral Z dW per integral dW. Kesimpulan, titik berat dan pusat massa mempunyai koordinat sama, berarti kedua titik ini berimpit. Hal ini benar bila benda atau sistem berada dekat dengan permukaan bumi. Untuk benda-benda yang jauh dari permukaan bumi, titik berat letaknya berubah, lebih dekat ke arah bumi daripada pusat massa, yang selalu tetap letaknya dimanapun benda itu diletakkan. Baik, kita tiba pada contoh soal yang pertama. Tentukan letak pusat massa dari sistem benda titik yang terdiri dari M1 5 kg berada di 0,0, massa 2 sama dengan 30 kg berada pada 15,20, massa 3 sama dengan 20 kg berada pada 30,0 dan massa 4 sama dengan 15 kg berada pada minus 15,10. Koordinat dalam sentimeter. Jawab, M sama dengan sigma M1 sama dengan, kita masukkan 5 tambah 30 tambah 20 tambah 15 kg sama dengan 70. X P kali M sama dengan sigma XI MI per sigma MI sama dengan 5 kali 0 tambah 30 kali 15 tambah 20 kali 30 tambah 15 kali minus 15 per 70. Hasilnya jadi 11,8 cm. YPM sama dengan sigma YI MI per sigma MI sama dengan 5 kali 0 tambah 30 kali 20 tambah 20 kali 0 tambah 15 kali 10 per 70. Hasilnya 10,7 cm. Kita tiba pada soal nomor 2. Tentukan letak pusat massa sebuah tongkat yang panjangnya L dan massanya M. Jawab, pilihlah sumbu X pada panjang tongkat dan titik 0,0 di ujung tongkat. Ambil DM yang panjangnya DX pada jarak X dari 0,0. Pusat massa berada pada Y P kali M sama dengan 0, hanya Y X P kali M. X P kali M sama dengan integral dm X per integral dm sama dengan 1 per M. Integral X lambda dx dm sama dengan lambda dx lambda M, lambda sama dengan M per L. X P M X P kali M sama dengan lambda M, lambda per M integral garis batas bawah 0 dan garis batas atas 1 X dx sama dengan lambda per M sama dengan 1/2 X kuadrat sama dengan lambda M kali 1/2 sama dengan lambda M kali 1/2 sama dengan M per M. Sekarang kita tiba pada contoh soal yang ketiga.
Diketahui F sama dengan 3X tambah 4Y tambah 4Z Newton. F2 sama dengan dalam kurung minus 2X tambah 2Y 5Y tambah Z Newton. Titik tangkap F1 sama dengan A dalam kurung 0,4 meter, 0,5 meter, 0 meter. Titik tangkap F2 sama dengan B dalam kurung 2 meter, 4, 1 meter, 0 meter. Tentukanlah resultan gaya dan resultan momen dalam kurung resultan jumlah. Jawab. R sama dengan F1 tambah F2 sama dengan X tambah 9Y tambah 5Z Newton. R1 sama dengan 0,4X tambah 0,5Y. R2 sama dengan 2X kurang 4,1Y. Torsi sama dengan R1 kali R2 sama dengan minus 2X kurang 1,6Y sama dengan 0,1 Z Newton meter. Jadi torsi 2 sama dengan R1 sama dengan R2 sama dengan minus 4,1X kurang 2,0Y sama dengan 1,8 Z Newton meter. Torsi sama dengan R1 tambah R2 sama dengan 2,17 kurang 3,6Y tambah 1,9 Z Newton meter. Torsi kali R sama dengan minus 2,1 kali 1 tambah 3,6 kali 9 tambah 1,8 kali 5 sama dengan 25,5 Newton meter, tidak sama dengan 0. Berarti R tidak merupakan satu gaya.